atas doa Kota Borode tahun 2024. Ketua Harian Muhammad Jamal Mautuso, Sekretaris Anwar Sadat, Bendahara Robis Muhammad Itu, Koordinator Pengamanan Rismata, selanjutnya pengukuhan Badan Taklim Masjid Al-Saubah Lapas Lasua Gorontalo PGD 2024 oleh Kaki dari Lapas Lasua Gorontalo selaku pembina Badan Taklim Masjid dengan hormat disilakan. Dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Hari ini Senin 15 Januari tahun 2024 tepat di Selatan Masjid atau Lapas Lasua Gorontalo. Saya Kasih Nadik selaku pembina Badan Taklim Masjid akan mengukuhkan pengurus harian Badan Taklim Masjid. Untuk itu, sebelum dikukuhkan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara bersedia untuk dikukuhkan? Bersedia. Selanjutnya, mohon ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyya wa rasul. Nabiyya wa rasul. Bahwa saya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh akan melaksanakan amanah selaku pengurus harian Badan Taklim Masjid atau Lapas Lasua Gorontalo bahwa saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, meningkatkan kualitas ibadah dan amaliyah warga binaan kemasyarakatan sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pembacaan naskah tiga oleh Ketua Badan Taklim Masjid Jemaah Itu. Dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kami Badan Taklim Masjid Al-Saubah Lapas Lasua Gorontalo dengan ini berikhlas. 1. Akan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. 2.
akan menjalankan amanah untuk melayani jamaah dan umat dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan senantiasa menjaga dan mengembangkan kemakmuran masjid dalam fungsinya sebagai sarana ibadah dan sarana amaliyah umat sesuai tuntunan Quran dan hadis. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan laporan pertanggungjawaban dari pengurus utama Ketua Harian Muhammad Faisal Maluto ke Kasih Binadik Lapas Kelas 2 selaku pembina, dan dari Kasih Binadik dilanjutkan ke pengurus yang baru. Mohon perkenan Ketua Harian yang baru mengambil tempat, Ketua Harian yang lama mengambil tempat, dan mohon kesediaan Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo selaku pembina untuk bisa menerima penyerahan laporan pertanggungjawaban dari pengurus utama. Saya atas nama pengurus harian Gorontalo dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, dengan ini menerima kinerja pelaksanaan tugas pengurus yang lama untuk kami teruskan, kami kembangkan, dan insya Allah ini akan kami arahkan untuk perubahan warga binaan menjadi besar dan berakhlak baik. Yang kami hormati, yang sudah terhormat Pak Camat Lagi, Pak Hakim, yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Pak Yusuf Johari, yang terhormat Kepala Ketua Basnas atau yang mewakili Pak Dr. Marwan. Terima kasih Bapak-Bapak yang hadir di tempat kita. Tentunya dengan memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita telah melaksanakan satu kegiatan yang juga merupakan kegiatan yang sangat penting, pada kegiatan pembinaan mental spiritual khususnya bagi warga binaan pemaparakatan yang beragama Islam, yaitu pengukuran badan keamanan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam sebuah organisasi perubahan itu atau pergantian dari pengurus lama kepada pengurus yang baru itu adalah hal yang biasa, hal yang kemudian berlanjut dengan sebuah konsep-konsep pemikiran yang baru. Bukan berarti pengurus yang lama tidak lagi mampu melaksanakan kerjaan, namun itulah generasi beregenerasi, berganti. Ya, kalau kita dulu masih muda, sekarang sudah mulai tua, maka ganti tahun yang muda. Seperti itu. Jadi di dalam organisasi pun perlu peremajaan, karena dia kalau menonton terus menerus, maka sebuah kegiatan yang sifatnya rutinitas itu akan berdampak pada kebosanan. Kemudian mungkin Pak Camat terkait dengan nama-namanya, kebetulan kan kita kemarin di penganggaran di PK ya, lancar saja, lancar baik, mengucapkan apresiasi terima kasih dari PK. Mudah-mudahan tahun ini jauh lebih cepat, sehingga memberikan motivasi kepada imam kita yang tentunya juga
untuk bisa mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. Itu adalah bukti dan perhatian besar dari pemerintah daerah, termasuk perhatian dari kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Kemudian untuk terima kasih Tuhan. Marwan, selama ini Bapak juga sudah banyak membantu kita terutama di dalam menyalurkan buku metode hipno. Karena kita di sini Pak Marwan, jumlah kita ini 600, posisi hari ini 634 orang. Dari 634 orang ini, itu 13 orang itu Kristen, selebihnya ini Muslim semua. Yang dapat belajar Iqra di sini ada 400 orang kalau saya itu jumlah kasarnya. Yang sisanya di 200-an ini ada yang belajar tahmid, ada yang belajar tilawah, ada yang tadarrusan Al-Quran. Mudah-mudahan juga harapan kita ke depan kita juga bisa diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dari Basnas berupa buku-buku metode Iqra ataupun buku-buku bentuk lainnya sebagai penambah laksana bacaan daripada warga binaan di Jawa. Kita terima kasih ke Pak Mahfud. Saya kira mungkin itu tidak banyak dari kami dan mudah-mudahan semua apa yang dilakukan hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi segala langkah-langkah kita di dalam menegakkan karya kita, bersama dalam menjalankan apa yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan kerja saya di wilayah Bapak Kepala Urusan Agama Kecamatan Purundangan, yang saya hormati Pak Asdin selaku Kepala Seksi Pembinaan di Lapas Gorontalo, yang saya hormati Pak Rusmi Kasubag, yang saya hormati Ketua Takmirul Masjid yang lama, senior kami, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua dan pengurus Takmirul yang baru nanti, yang saya lihat rata-rata teman saya di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi memang saya sudah agendakan tadi, saya sudah ingat dan sampai terlewat karena saya kain dengan teman-teman yang ada di sini karena ya banyak teman saya yang ada di sini. Ya. Untuk mengkomunikasikan memang kegiatan ini saya anggap penting karena ini adalah memberikan semacam penguatan kepada kami baru, karena kita tahu bersama bahwa kegiatan ini kegiatan yang saya terima informasi berarti sudah 5 tahunan 6 tahun ya Pak Ketua lama itu menemukan tugas sehingga sebenarnya cukup lama juga di pengabdian sebagai Takmirul. Ini kerja-kerja pengabdian, kerja ikhlas, insya Allah dan oleh pahala. Amin. Karena jangan berharap ada profit di sini. Biasanya di organisasi itu ada yang berbau profit. Nah di Takmirul ini adalah pengabdian kita kepada masyarakat. Dan saya, Bapak Ibu sekalian, saya bangga dengan kegiatan yang kemarin. 4 bulan lalu ada yang kasih kok baju mat
kebetulan alumni lapas, dia korban dan sekaligus bukan hukuman. Saya langsung ambil kemarahan dia kan pengurus masjid bukan. Iya Pak, luar biasa. Saya bilang saya bangga dengan. Jadi terima kasih Pak Faisal sudah mencetak kader-kader dan ini saya harap ini bukan saja berhenti situ. Nanti ada kaidah selanjutnya, ada imam-imam yang begitu keluar dari sini itu bisa tampil. Jadi saya bangga Pak, saya harus luar biasa. Saya punya teman satu kampung begitu dibina di sini dan keluar. Sudah luar biasa, sudah banyak perubahan. Walaupun kita tahu sebelumnya itu kan gimana. Nah ini selesai. Luar biasa. Jadi ini tidak luput dari kerja-kerja Tamirul Rahman. Nah, saya berharap Tamirul Rahman itu bisa menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Bumi Camat Pulau Talani beserta Maksud tindakan ini pada waktu ini kalau tadi dia akan hormati Ketua Basnas Kota Gorontalo, dia akan hormati Kasih Binadik Lapas Kelas 2A Gorontalo beserta seluruh jajaran, dia akan hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Talani, dia akan hormati Ketua Umum Takmirul Masjid At-Tawbah Lapas Kelas 2A Gorontalo, yang kami hormati mantan Ketua Harian, yang kami hormati Ketua Harian beserta seluruh pengurus yang barusan dilantik, hadirin yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Amin. Puji serta syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sama-sama hadir dalam rangka pengukuhan Badan Takmir Masjid At-Tawbah di tempat ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa umat dari alam kegelapan ke alam terang besar, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, sebenarnya hari ini tidak ada ceramah. Cuma karena ingin memperlihatkan kepada undangan-undangan yang dari luar bahwa beginilah para warga binaan di Lapas Kelas 2A Gorontalo masuk sebagai terdakwa, insya Allah keluar sebagai terdakwa, masuk sebagai nabi, insya Allah keluar sebagai santri. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya akan coba mungkin 5 menit 10 menit karena hanya ingin menyampaikan, hanya ingin memperlihatkan inilah wajah-wajah warga binaan di Lapas Kelas 2A Gorontalo biar di mata masyarakat luas yang ada di luar mungkin mereka melihat bahwa warga binaan lapas itu adalah orang yang paling kelasnya di bawah, orang mungkin seakan-akan berada di dalam neraka yang disiksa begitu berat. Tetapi alhamdulillah, tetapi di sini kami tetap bersyukur karena di dalam hidup itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa di hidup itu adalah ujian dan ujian itu hanya 2, diuji dengan kesenangan kita syukur, diuji dengan kesusahan kita sabar. Hidup ini hanya 2, yakni syukur dan sabar. Kalau syukur dan sabar ini akan seimbang, insya Allah hidup kita akan tenang. Dimanapun kita berada, mungkin berada di luar, tapi kalau mereka tidak syukur dan sabar,
mungkin kita yang ada di dalam lapas hidupnya lebih tenang dibandingkan dengan orang-orang yang ada di luar. Kalau kita diberikan ujian kemewahan, diberikan ujian kedudukan, maka kita perlu bersyukur. Tetapi ada kalanya begitu kita diberikan ujian kemewahan, ujian kekayaan, kita tidak pernah bersyukur. Padahal dengan ujian-ujian kemewahan, dengan kita berbangga-bangga diri, menyombongkan diri, itu tidak akan menambah nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukurlah engkau atas nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya aku akan menambah nikmat tersebut. Dan janganlah kamu mengingkarinya, maka azabku sangat pedih. Nikmat akan menjadi azab ketika kita tidak bersyukur. Padahal kita dengan bersyukur begitu diberikan kedudukan, begitu diberikan kemewahan, Allah akan menambah nikmat itu. Padahal dengan menyombongkan diri, dengan bermegah-megah, dengan bermewah-mewah, dengan berpoya-poya, itu tidak akan menambah nikmat kita. Maka alangkah baiknya ketika kita diberikan kenikmatan, maka kita perlu bersyukur. Dan begitu kita diberikan musibah, cobaan, maka kita perlu bersabar. Semua manusia pasti akan diuji. Sekelas Rasulullah saja diuji. Tetapi beliau bersabar. Bagaimana ketika beliau pada bulan Rajab, insya Allah kita karena hari ini adalah tanggal 3 Rajab, akan memasuki 27 Rajab, kita akan Isra Mi'raj. Karena pada saat itu Rasulullah sedang bersedih. Kesedihan Rasulullah pada saat itu karena ditinggal oleh istrinya dan pamannya yang mati-matian membela perjuangan di dalam Islam. Tetapi begitu beliau ditinggalkan, beliau bersedih, datang ke suku Taif. Beliau dilempari dengan batu sehingga malamnya Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menghibur Rasulullah. Sejauh mana tingkat ibadah kita, sejauh mana tingkat kesabaran kita, Allah juga akan menggerakkan orang-orang, bahkan menggerakkan malaikat untuk menghibur Rasulullah, menjalankan beliau untuk menerima perintah sholat. Alhamdulillah, hari ini kita ada pengukuhan pengurus takmirul masjid. Artinya, bapak-bapak sekalian adalah orang-orang yang akan memakmurkan masjid. Dan ibadah yang utama di dalam masjid itu adalah sholat. Dan sholat itu adalah ibadah yang istimewa. Ketika Allah menyuruh Nabi, menyuruh Rasulullah untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain, itu hanya menyuruh malaikat Jibril untuk memerintahkan kepada Rasulullah. Tetapi ketika menyampaikan ibadah sholat, Allah langsung menjalankan Rasulullah yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Sehingga itu ibadah sholat adalah ibadah yang istimewa. Dan lebih istimewa lagi, kita yang menjadi pengurus takmirul yang akan memakmurkan masjid ini, insya Allah. Memang sahabat ini adalah pekerjaan yang cukup berat. Banyak para penceramah yang datang di sini yang menyampaikan bahwa kalian bersabar karena waktu itu adalah singkat apabila untuk diingat, tetapi kalau dijalani lama banget. Lama. Pada hari Kamis kemarin ada ustaz yang menyampaikan waktu itu singkat, di dalam lapas ini hanya singkat apabila diucapkan, tetapi kalau dijalani lama. Jangankan teman-teman yang bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan saya hanya 9 bulan, lama. Apalagi kalau misalnya bertahun-tahun. Alhamdulillah, kalau saya 5 bulan di sini, 3 bulan berada di Polda, sehingga baru 1 bulan. Pas hari ini saya genap 5 bulan. Mereka menyampaikan sabar. Memang sabar itu perlu. Cuma kalian katakan, kalau kalian dari luar yang mengatakan seperti itu, memang kalian juga menyampaikan bahwa hanya mulut kalian mengatakan sabar. Belum kalian rasakan apa yang kalian rasakan. Tetapi memang perlu untuk bersabar. Memang semua yang ada di lapas ini tidak hilang. Makan 1 hari 3 kali. Tidur bahkan tidak ada yang menegur.
Kalau di rumah, kalau tidur dari pagi sampai sore, pasti dia bisa mendapat tegur dari istri. Tetapi di sini tidur dari pagi sampai malam, dari pagi sampai pagi, kecuali kalau pada saat apel. Tetapi ada satu hal yang di dalam menyalurkan itu sangat tidak tersalurkan. Kalau makan biasa, kalau pergi ke masjid sholat biasa, kalau mengaji biasa, olahraga kami bisa. Tetapi bagaimana menyalurkan hawa nafsu kami? Kami sebagai seorang laki-laki. Saya sebagai bapak di sini sudah 5 bulan berada di sini. Sudah 2 kali 4 kali 5, berarti sudah 40 berceramah yang menceramaikan di sini. Karena ceramah di sini setiap Senin sampai Kamis, Senin dan Kamis, seminggu 2 kali, sebulan berarti 8 kali, kali 5 bulan saya berada di sini, berarti 5 kali 8, 40 kali. Setiap penceramah yang datang di sini menyampaikan bahwa bersabar, tetapi beliau tidak menyampaikan bagaimana kami menyalurkan hawa nafsu kami. Apakah ini perlu bersabar? Di dalam Islam menyalurkan hawa nafsu itu ada 3. Sebenarnya ini yang saya sampaikan. Yang pertama, kita melalui puasa. Dengan berpuasa, maka insya Allah hawa nafsu kita bisa terkendalikan. Dan hukum puasa itu sudah kita ketahui bersama. Yang kedua, dengan berolahraga. Alhamdulillah setiap sore di sini ada olahraga. Tetapi insya Allah dapat bantuan dari pemerintah kota bisa untuk merenovasi lapangan olahraga yang ini. Artinya kalau kita itu lagi di samping melakukan ceramah kita kikis-kikis sedikit. Sehingga insya Allah, sehingga itu saya di dalam takbir ini sebagai koordinator lapangan. Karena mereka tahu akan keluar tanggal 15 Februari, sehingga saya di lapangan di luar untuk mengkoordinir bantuan-bantuan yang masuk ke dalam. Jadi hal ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, dengan kami tutup dengan doa. Mari kita membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah beban penderitaan kami, ya Allah. Apabila kami sudah menjadi tahanan menjadi nabi, ya Allah, maka ringankanlah penderitaan ini, ya Allah. Gerakkanlah hati-hati mereka para pembuat undang-undang dan peraturan, ya Allah, sehingga akan turun peraturan di mana nabi untuk jalan setengah, ya Allah. Apabila teman-teman kami masih menjalani sidang sebagai tahanan, ya Allah, bebaskanlah mereka dari segala tuntutan hukuman, ya Allah. Dan apabila Engkau menghukum mereka, ya Allah, hukumlah mereka seringan-ringannya, ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.